masih dalam berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Hari ini saya menghadirkan seorang maestro. Dia direktur lokal inisiatif Polo Asset Group atau jaringan K3 di Indonesia. Bung Firman Budiawan. Apa kabar Bung Firman? Baik. Jadi hari ini kita akan bercerita atau menggali tentang COVID, pandemi dan pekerja. Jadi Bung Firman, bagaimana COVID hari ini? COVID hari ini selalu menyeramkan dan menyenangkan bagi sebagian orang. Apalagi ketika Gubernur Jawa Barat saat ini menjadi relawan vaksin COVID. Itu pertanyaan sebenarnya saya. Kalau ada vaksin, tes vaksin, Firman mau dites? Saya pribadi enggak. Kenapa? Resikonya sangat tinggi mungkin, meskipun secara klinis sudah pernah dicoba ke hewan, tapi bagi dicoba ke manusia mungkin ada beberapa resiko yang akan terjadi. Ini solusi COVID ini apa jadi? Solusi COVID secara medis akan hilang dengan sendirinya, tapi memang butuh waktu. Ini kayak Tito Karnavian ya. Tapi secara politis juga akan hilang di telan percaturan perpolitikan di Indonesia. Jadi COVID ini ada atau enggak sebenarnya? Ada. Saya pribadi meyakini COVID ini ada. Oke, by nature atau by human? Awalnya by human, tapi saat ini kalau saya pribadi beranggapan ya saat ini by nature, karena awalnya disengaja tapi saat ini ketidaksengajaan. Ini kamu grupnya Jering ya. Tapi terlepas itu Jering atau bukan gitu ya. Terus sekarang kan kondisinya banyak orang yang susah, di PHK, income menurun karena upahnya berkurang gitu. Dan juga banyak pekerja yang terpapar. Lalu apa yang biasa lokal inisiatif lakukan sebenarnya? Kalau melihat fenomena ini memang apalagi terkait pekerja misalnya, sudah jutaan orang yang di PHK dan dirumahkan, dan sekarang banyak ketika masuk era barunya normal itu bergeser gitu. Meskipun ILO dan pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan, tapi menurut kami itu sangat tidak cukup untuk diaplikasikan, karena memang pertama tidak semua sektor itu bisa mengaplikasikannya. Yang kedua juga apakah si buruh sendiri itu paham dan mau mengikuti dengan protokol itu, sehingga kalau dari lokal inisiatif sendiri sampai sejauh ini yang pasti itu ingin menyebarluaskan terkait atau pendidikan terkait apa itu COVID sebetulnya yang ada di ketenagakerjaan atau yang ada di tempat-tempat kerja, sehingga minimal timbul rasa tahu dari buruh itu sendiri, dan ketika buruh sudah tahu dia akan mencoba memproteksi diri. Itu tahap 1 sih sebetulnya. Jadi banyak buruh nggak tahu atau nggak mau, dan secara informasi umum tahu, tapi secara detail dan seperti apa juga kalau pandangan saya sih memang belum pada mengetahui. Kalau tadi ada protokol ILO, Menaker juga, Menaker juga ada, terus perusahaan tidak bisa mengaplikasikannya. Apa masalah yang dihadapi perusahaan sebenarnya? Kalau dengan perusahaan pasti budget yang akan membengkak terkait protokol ini, karena harus adanya rekayasa terhadap sistem kerja yang ada di tempat kerjanya. Jadi perusahaan dengan COVID ini menambah kos produksi, sementara pendapatannya berkurang. Keuntungan mereka jadi bangkrut tuh.
nggak bisa dibilang bangkrut juga, karena juga pasti perusahaan akan mencari solusi yang artinya merugi lah. merugi. Kalau merugi susah. Tapi bagaimana sektornya juga sih sebetulnya. Apa sektor yang diuntungkan dalam hal ini? Iya, kalau hasil dari lapangan mungkin kayak garment, tekstil itu sangat berdampak karena pasarnya kan kebanyakan luar negeri dan daratan Eropa, Amerika sangat berdampak. Tapi kalau kita berbicara pasarnya lokal, apalagi berbicara makanan dan minuman, masa pandemik ini malah jadi meningkat sebetulnya. Oke, jadi ada sektor-sektor yang memang perusahaan kolaps. Jangankan untuk membiayai protokol, untuk menggaji aja susah. Sangat sulit. Jadi harus bagaimana membantu gitu? Sebetulnya kan ketika kita bicara pemerintah punya dana penanganan COVID ini. Dan itu dana yang ngutang gitu. Ya itu terlepas dari utang atau tidak kan sebetulnya, tapi itu sudah disediakan oleh negara dan jumlahnya juga sangat fantastis, lebih dari 100 triliun untuk suntikan. Nah, yang jadi pertanyaan kan siapa yang bisa menyerap dana itu? Ketika pemerintah menyiapkan dana untuk menyuntik keuangan di perusahaan, tapi hasilnya masih banyak pekerjaan di PHK, yang gajinya dipotong, THR kemarin dipotong, dan di rumah kan masih terus berlanjut. Jadi apa yang salah? Pertama, awal mula penanganan COVID. Kalau saya berpendapat itu awal mula. Di saat banyak negara yang sudah bersiap, Indonesia masih sangat santai dengan masih percaya bahwa negara tropis tidak akan terkena, atau Indonesia jauh jaraknya dari Cina, dan berbagai alasan. Itu awal mulanya sih. Kalau nggak salah bulan Maret Jokowi mulai dinyatakan ada suspek di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan sekarang. Dan mau sampai kapan kira-kira? Kalau bicara sampai kapan kan sebetulnya banyak orang yang prediksikan ini tidak akan lama. Dan bergulir ternyata ini terus bertumbuh, berkembang biak, dan semakin banyak orang yang suspek. Dan sekarang semua orang lagi membicarakan terkait bagaimana vaksin ini bisa diterapkan di manusia. Sehingga mungkin memang kalau nantinya memang vaksin ini berhasil, awal 2021 penyakitnya sudah mulai hilang, dan akhir 2021. Kamu bersedia divaksin? Untuk sampai saat ini belum. Kenapa? Kan tadi salah satu solusi yang tinggal harapan cuma vaksin. Dalam jangka waktu dekat ya, bahkan pemerintah menjamin untuk menstabilkan semuanya ini dengan vaksin kan. Tapi ya nggak tahu, karena mungkin terkait pandemik ini juga sudah banyak yang memprediksi atau banyak yang isu berseliweran lah terkait pandemik ini, bahkan bagaimana proses jual beli vaksin ini ada gitu sampai sana, dan memang terbukti kan sebetulnya. Oke, kalau di luar itu kamu punya teman, kenalan, atau yang tetangga yang pernah terpapar atau terkonfirmasi COVID? Kalau tetangga langsung itu tidak. Kalau di rumah ya, kalau bicara di rumah. Tapi yang radiusnya cukup dekat ada. Bahkan beberapa minggu kemarin juga, karena beliau seorang dokter di rumah sakit Soreang terpapar. Bahkan karena dokter senior lah mungkin ya, karena sudah berumur dan yang lain. Kalau di Lyon sendiri kan sebetulnya ada beberapa jaringan Lyon yang terpapar, bahkan sudah dinyatakan suspek. Terus apa yang terjadi? Dia misalnya yang bisa disembuhkan dengan sendirinya, diobatin atau apa? Sampai saat ini di beberapa kasus bisa disembuhkan dengan sendirinya kalau memang tubuhnya masih kuat atau tidak ada penyakit bawaan lainnya. Tapi kalau tadi berbicara karena umurnya sudah tua atau punya penyakit bawaan, itu kan yang punya resiko yang lebih tinggi sebetulnya terkait COVID ini lah. Kalau saya mendengar gitu dari orang-orang COVID ini, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang biasa bekerja adalah stresnya. Ya,
Dan kalau Dan kita itu berbicara, bisa mengurangi imun tubuh dan iya, itulah dia jadi rentan. memang faktanya ketika seseorang terkena COVID, bukan hanya penyakitnya yang mengancam, tapi beban psikologi yang akan diderita. Aib gitu. Iya, dan ketika orang terkena COVID itu kan aib yang muncul, bahkan bukan hanya dirinya dan keluarganya, bahkan satu daerah itu yang akan diisolasi. Orang luar akan tidak mau masuk ke daerah sana. Kayak zaman dulu HIV gitu ya. Iya, sangat mirip lah sebetulnya. Bahkan kan kalau di beberapa obrolan, apalagi yang kemarin sempat viral mantan Menkes itu kan hal tinggal dari mana sudut pandang kita menilai gitu. Apakah memang COVID ini juga hal yang menyeramkan, semenyeramkan inikah atau tidak? Dari pertanyaan pribadi, kalau dalam situasi yang saat ini COVID pandemi ini, Bung Firman sendiri stres ya? Secara pribadi stres, banyak aktivitas, banyak target yang memang harus dipending atau yang seharusnya juga ada rencana-rencana yang sudah direncanakan harus dihapus atau bahkan diganti. Jadi stres karena pekerjaan? Kalau bagi saya pribadi ya, karena secara dampak atau dampak penyakit atau apa juga sampai saat ini masih aman lah di lingkungan, di lingkungan masih aman. Lebih pada beban pekerjaan dan situasi di sekitar mungkin ya, di jalan atau apa. Meskipun saat ini juga sudah banyak orang yang abai dengan penanganan COVID ini sebetulnya. Kalau dari situasi yang sekarang, kira-kira peluang buat Lyon apa di tengah-tengah situasi yang seperti ini ya? Lyon sebagai lembaga K3 sebetulnya juga berperan penting terkait, apalagi ketika berbicara dengan pekerja ya, dengan pekerja. Dari mulai tadi ketika kita bisa mendorong adanya protokol kesehatan untuk berbagai sektor, ataupun menumbuhkan tadi rasa ketahuan dan rasa proteksi terhadap dirinya, itu hal yang langkah yang harus sebetulnya dilakukan oleh Lyon di tahap awal. Yang kedepannya nantinya, karena kita sangat percaya COVID ini bukan hanya dampak secara medis tapi terhadap ekonomi, sehingga juga sistem perburuhan di Indonesia yang khususnya sistem K3 di Indonesia harus terus diperbaiki. Ini dorongannya apa konkretnya? Kalau untuk aturan yang sudah ada harus diperbaiki, karena juga kita melihat tawaran konkretnya apa yang diperbaiki? Ketegasan pemerintah terhadap para pengusaha terkait tadi kalau berbicara bukan sebelum tapi ketika saat ini, ketika masa pandemi, bagaimanapun caranya perusahaan jangan sampai mem-PHK atau merumahkan. Jadi ada punishment and reward gitu Mas ya? Harus ada. Dengan punishment and reward ini minimal akan menumbuhkan rasa. Dalam situasi yang sekarang, pemerintah punya keberanian mempanis? Kalau bagi saya sangat tidak berani. Jadi apa? Nggak konkret dong? Iya, maksudnya kan ketika ini harus mendorong ke pemerintah, memang harus ada keberanian. Dan kita lihat pemerintah sampai saat ini belum berani untuk ke arah sana. Bahkan yang kita lihat kan buruh yang menjadi korban di sini terhadap sistem yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita pinggirkan dulu pemerintah, pengusaha, korban sekarang. Kan buruh yang jadi korban. Apa langkah konkret buat mereka? Yang pertama, perlindungan secara lingkungan, dari mulai tadi ya, karena banyak orang menganggap COVID ini aib, harus dipulihkan ketika memang si orang ini sudah dinyatakan suspek. Jangankan suspek, ODP pun kan sudah menjadi cibiran orang, apalagi kalau suspek. Itu langkah pertama yang harus dipulihkan oleh si korban ini. Yang kedua, harus tetap menjamin bahwa si pekerja ini
bisa bekerja kembali setelah dinyatakan sembuh. Jangan sampai ketika si buruh ini terkena dan sudah sembuh tapi dia dilarang untuk bekerja kembali. Oke, kan gini situasinya di buruh banyak yang di PHK, dirumahkan, tapi ketika dia bekerja protokol perusahaannya tidak menerapkan protokol kesehatan, artinya buruh yang sangat rentan di sini. Sangat rentan dalam hal ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh stakeholder buruh? Sarannya apa buat buruh? Iya, memang ketika kita bicara stakeholder buruh, mau itu serikat, mau itu organisasi yang fokus terhadap buruh, sekarang dalam masa semua dalam kebingungan lah. Ketika advokasi yang selama ini dilakukan juga tersendat-sendat, apalagi dalam masa pandemi ini juga sangat sulit untuk melakukan advokasi yang serupa. Saat ini memang seharusnya juga serikat bersatu, karena hampir setiap serikat mempunyai isu pribadi, dan memang juga ketika bicara serikat banyak isu yang harus dilawan ketika pandemi ini. Ketika kita bicara Omnibus Law, serikat sangat fokus terhadap Omnibus Law dibanding terhadap pandemi yang ada. Banyak aksi massa yang terjadi saat pandemi ini. Bukan kita menyalahkan terhadap aksi massa, tapi kenapa stakeholder lain yang mencoba menggulirkan isu ini tidak menahan diri sebetulnya. Dan dalam posisi saat ini semua dalam proses kebingungan, masa kebingungan. Oke, ada pandemi, ditakuti, bingung, apa suram sekali gitu. Ada nggak titik terang di depan setelah ini, atau kita bisa cari hal yang menurut Firman hal yang optimis di tengah-tengah situasi sekarang? Kita kan tidak pernah tahu sebetulnya COVID ini bisa hilang dalam berapa lama. Ya, kalau bicara apa yang nggak hilang kan kita nggak tahu. Ya. Firman aja nggak mau divaksin. Kita kan nggak pernah tahu, sehingga kita memang benar-benar harus mencoba dengan kebiasaan, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kalau bahasa presiden kan harus berteman atau harus bersama-sama dengan berdamai dengan penyakit ini gitu. Sehingga ya kita harus merubah semua aktivitas dan kembali produktif dengan kondisi seperti ini. Oke, kembali beraktivitas produktif di tengah pandemi. Sekarang berkumpul nggak boleh. Ya, berkumpul boleh tapi harus social distancing. Ya, terus kan menghindari kerumunan. Ada metode lain yang Bung Firman tawarkan di tengah situasi sekarang supaya orang tetap berjuang, orang tetap produktif, orang tetap bisa sehat gitu. Kalau untuk solusi dalam situasi ini, saya pribadi masih meyakini orang akan terus berpikir dan berupaya untuk mencari sesuatu yang baru. Dan ya karena mungkin budaya di kita akan menemukan segala sesuatu dalam masa yang terjepit gitu. Itu yang pertama. Ya, saya pengen tahu, jadi budaya yang muncul di tengah-tengah keterjepitan itu udah ada? Kalau kita lihat buat Firman sendiri lah. Kalau saya pribadi jujur belum. Itu masih budaya lama dong. Masih budaya lama. Hanya kita mencoba beradaptasi dengan situasi saat ini. Mungkin masih dalam tahap itu kalau saya pribadi sih. Atau mungkin jadi menarik atau mungkin dari Lyon sendiri di tengah-tengah situasi sekarang ada sesuatu yang ingin dibudayakan, disebarkan? Di Lyon sendiri ya, ini kan menjadi tamparan keras bagi Lyon dan kita semua sebetulnya. Bagaimana K3 sebetulnya harus diterapkan bukan hanya ketika saat bekerja saja. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas, dalam apa sebetulnya kan kita harus tetap menjunjung tinggi K3, dan masa saat ini menjadi tamparan bagi kita semua bahwa ini persoalannya udah ditampar berapa kali nggak sadar-sadar. Nah itu dia. kita sangat abai dengan K3 di ini harus diapain maksudnya? Selalu mengingatkan lah, karena ya itu menjadi satu-satunya jalan.
Manusia itu tidak luput dari hilaf dan salah mungkin. Oke, ini ada hal terakhir mungkin dari Bung Firman buat kawan-kawan yang sudah ditampar beberapa kali, sudah diingatkan beberapa kali nggak sadar-sadar harus ngapain mungkin. Kalau bicara harus ngapain ya, pertama tadi itu yang sempat saya bilang, kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Banyak isu yang berkembang gitu. Kalau dari pekerja ini lebih takut pekerjaannya dihentikan gitu, dapat PHK ataupun tidak dapat upah dibanding mereka terpapar oleh COVID. Sehingga apa ya bahasanya, di buruh itu sendiri juga harus mulai muncul kesadaran, harus mulai beradaptasi. Pertanyaan buat Bung Firman, takut nggak punya income selama 1 tahun atau takut terkena COVID? Kalau bagi saya pribadi, kesehatan yang harus diutamakan. Walaupun nggak makan selama 1 tahun. Bukan berarti harus seperti itu. Oh gimana? Tapi kita bisa mencari solusi lain. Misalkan kebutuhan dasar keluarga kita ya minimal harus terpenuhi dengan apapun caranya. Ini fakta Pan ya. Ini banyak pekerja-pekerja di restoran, di hotel yang menganggur gitu ya. Terus dia tidak punya penghasilan, dia balik ke rumah. Yang terjadi apa? Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya perselisihan, bahkan angka perceraian semakin meningkat dalam mungkin menyikapi itu seperti itu gimana? Artinya yang tadi bilang kalau disuruh memilih ini COVID kesehatan lo lebih baik di rumah, tapi kalau tadi kan saya itu pendapat saya pribadi. Kalau bagi saya pribadi ketika memilih kesehatan atau tidak berpenghasilan setahun, saya lebih untuk saat ini memilih kesehatan. Tapi mungkin karena sebagian orang hanya mengandalkan pekerjaannya dari satu penghasilan itu, mereka akan sulit. Dan itu menjadi fakta di lapangan juga ketika banyak orang memilih pekerjaan dibanding kesehatannya. Bahkan ada istilah ya dengan COVID mati, kalau nggak kerja juga mati. Jadi tetap yang salah si pekerja itu. Oh enggak, kalau bagi saya enggak, karena memang sistem yang. Ya apa yang harus dilakukan untuk menghadapi orang-orang seperti itu? Memberikan bukan masukan. Udah diedukasi, udah ditamparin sama aja begitu. Iya, semua kan harus dengan reward and punishment tadi. Ketika kita berbicara sistem yang ada di Indonesia ya kita ini salah pemerintah maksudnya? Dalam hal ini ya. Jadi COVID ini buatan pemerintah? Bukan buatan pemerintah, gitu. tapi